Iya, tentunya kalau anak orang tua itu berantem, suami istri berantem, anak melihat, ya itu termasuk kekerasan juga gitu. Kan anak jadi takut dengan melihat berantemnya kedua orang tua gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau berdiskusi tidak berantem itu mungkin masih boleh lah. Tapi kalau berantem ya tentunya itu kekerasan juga terhadap anak. Kira-kira gitu. Dan apa itu juga bisa menimbulkan anak itu mencontoh orang tuanya yang sering bertengkar gitu ya, Pak? Ya, tentunya anak kan akhirnya mencontoh di kemudian hari seperti itu. Hmm. Baik Pak Adib, sebenarnya apakah kekerasan pada anak itu dapat menurunkan rasa percaya diri pada anak? Iya, tentunya kekerasan itu kan membuat anak itu jadi nggak pede. Misalnya anak berpikir, jangan-jangan orang tua berantem gara-gara saya, misalnya. Kan itu kan akhirnya anak menjadi minder gitu kan. Kan kadang-kala orang tua kan kadang-kala nyalah-nyalahin kelahiran anak, misalnya. Sehingga anak ini seolah-olah menjadi objek yang salah gitu. Padahal anak ini kan subjek yang memang harus dihargai, bahwa anak ini juga sesuatu yang memang setara dengan orang tua, harus dihargai, terus kemudian juga dihormati gitu kan, diberikan penghargaan, kira-kira seperti itu. Bukan objek yang disalah-salahin, kira-kira seperti itu. Baik Pak, kadang itu seringkali orang tua menyalahkan anak atau memarahi anak karena anak kurang disiplin. Nah, sebenarnya bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa menggunakan kekerasan, Pak? Karena banyak orang tua itu berpikir kekerasan itu adalah cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Ya. Jadi perlu dibedakan mana kekerasan, mana ketegasan. Kira-kira seperti itu. Kebanyakan orang tua ketika memberikan instruksi itu tuh tanpa diimbangi dengan bantuan. Contoh sederhana misalnya mandi. Nah, orang tua hanya nyuruh mandi sampai memberikan instruksi mungkin lebih dari 3 atau lebih dari 5 kali memberikan instruksi tanpa adanya bantuan. Atau kadang-kala tanpa adanya penjelasan. Nah, yang benar adalah berikan instruksi mandi, tapi jelaskan juga fungsi mandi itu apa. Misalnya fungsi mandi itu supaya bersih, supaya virus nggak ada, supaya bakteri nggak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.